Karena kenapa? Pada kasus-kasus ini itu bisa menimbulkan kematian atau kecacatan atau kondisi yang penyakit emergensi kan nggak terencana ya gitu. Hai Pet Parents, kembali lagi di podcast Together Be Better. Nah, kali ini untuk menyambut ulang tahun Ben-Ben Pet Care, kita akan podcast bareng sama dokter yang sudah sangat sering menangani kasus-kasus. Nah, sebelumnya perkenalkan saya Dr. Hewan Putri Jaga Paramudita yang akan memandu pada podcast kali ini. Nah, apa sih yang akan kita bahas? Yaitu emergency case, tentunya dengan dokter yang sudah ahli, yaitu Dr. Agus Effendi. Halo dok, terima kasih sudah mau menyempatkan di acara podcast kali ini. Tentunya podcast di Together Be Better di Ben-Ben Pet Care. Nah, gimana dok kabarnya? Alhamdulillah sih baik. Senang juga bisa sharing-sharing ilmu, informasi lah untuk klien-klien atau pet parent ya, untuk gimana cara kita pertolongan pertama di kasus-kasus emergency, karena itu sangat menolong sekali ya sebelum kita dilakukan pertolongan di klinik atau di rumah sakit ya. Nah, kita langsung aja nih, sebenarnya apa sih dok yang dimaksud dengan emergency case dan gimana sih membedakan kasus yang biasa sama emergency case gitu? Jadi yang dimaksud kasus atau penyakit emergency dok ya. Jadi penyakit yang gawat darurat lah intinya, yang harus segera membutuhkan penanganan atau pemeriksaan sama tim medis atau dokter hewan terdekat ya, atau segera. Karena kenapa? Pada kasus-kasus ini tuh bisa menimbulkan kematian atau kecacatan atau kondisi yang lebih buruk gitu kalau nggak ditanganin sesegera mungkin. Itu sih prinsipnya dok. Jadi beda sama kasus yang lainnya, misalkan jamuran di kulit gitu dok. Kita bisa nggak sempet gitu, kita bisa pending nanti malam atau besok pagi gitu, itu bisa. Cuma untuk kasus-kasus emergency nggak bisa gitu, harus segera mungkin ya, secepat mungkin ke klinik terdekat atau klinik langganan ya, bisa untuk dilakukan pemeriksaan dan juga harus dilakukan pertolongan pertama ya, supaya kondisinya bisa melewati survive sampai ke dokter hewan, atau kita melakukan tindakan yang nggak salah malah memperburuk kondisinya. Itu perlu dilatih ya, perlu kita sadarin kita harus melakukannya gitu. Oke, kalau misalnya jenis-jenis atau yang biasa sering ditangani kalau kasus-kasus emergensi, mungkin biar pet parents tahu kalau oh ini kasus emergensi, oh ini bukan gitu. Kalau untuk kasus emergensi sendiri, yang sampai kasus emergensi kan berbahaya untuk keselamatan jiwa atau mengancam jiwa, bisa sampai ke kematian, yaitu penyakit yang menyebabkan atau mengganggu dari 3 sistem, yaitu sistem pernafasan yang paling utama. Kenapa? Hewan atau anabul kita kalau gangguan pernafasan pasti bisa meninggal juga gitu. Terus gangguan dari sirkulasi meliputi penyakit jantung, penyakit darah, kekurangan darah atau kekurangan cairan tubuh, dehidrasi itu kan sering dehidrasi, atau kita bilang sampai hipovolemia. Jadi kekurangan cairan darah atau cairan yang mengencerkan darah, air misalkan, itu dalam jumlah yang cukup banyak gitu, sehingga darah nggak nyampe ke semua organ, akhirnya berbahaya juga gitu. Ketiga adalah penyakit yang menyebabkan gangguan di sarafnya, di saraf pusat gitu, di otak, sehingga karena otak kan mengatur segalanya ya untuk metabolisme tubuh. Jadi kalau sistem otak atau sistem saraf terganggu juga berbahaya juga, bisa mematikan. Itu mungkin dok yang perlu kita sadari. Jadi kita nggak paniknya itu sewajarnya ya. Jadi kalau oh ini emergency harus dibawa, kita tenang. Terus kalau yang penyakit lain, jadi kita bisa jaga-jaga ya. Oh ini bukan emergency, nggak apa-apa gitu, bisa kita sesuaikan waktunya gitu. Kalau pet parents nih mau tahu tanda sama gejala umum yang biasa pada anabul, kalau ini kasus emergensi dan harus dibawa ke klinik, itu seperti apa dok? Biasanya kalau memang dari penyakit yang pertama yang ganggu sistem pernafasan, pasti gejalanya dia nafasnya cepat. Kita tahu dari mana dok? Gerakan sederhana sih, di rumah kelihatan. Gerakan dada sama perut tuh normal hewan ya, baik di
anjing sama kucing itu geraknya itu seimbang antara perut sama dada itu sedikit-sedikit gitu dok. Nggak dominan di salah satunya, di dada aja atau di perut aja. Kalau dominan di salah satu sama di perut, perutnya lebih kembang kempis berarti ada sesak nafas. Kedua, cepet gitu. Cepet itu normalnya di hewan itu 1 menit itu kisaran antara di bawah 30. Jadi kalau dari pet parent khawatir sesak nafas, biasanya hewannya dari usaha atau pergerakan dari perut sama dadanya berlebihan dan dihitung sama menit itu lebih dari 30, kemungkinan besar ada gangguan pernafasan. Selain itu juga biasanya gelisah anaknya, nggak bisa diem di satu posisi, nggak bisa tidur terlentang atau tidur nyaman, itu nggak bisa. Terus berikutnya yang kelihatan lagi kalau di kucing itu kalau sesak nafas berat banget tuh buka mulut. Kalau di anjing kan normal, kadang excited segala macam atau panas bisa. Terus berikutnya ada di hidungnya. Jadi hidungnya itu gerak-gerak kayak mirip kelinci gitu. Itu tanda-tanda dia lebih susah nafasnya. Kalau terjadi gangguan dari sirkulasinya, misalkan jantung gitu dok, atau kekurangan darah, itu biasanya sempoyongan, lemes. Kayak kita anemia ringan kan pasti berkunang-kunang ya. Kalau mereka sakit ringan mungkin nggak bisa ngeluh, jadi kalau sakit berat bisa langsung sempoyongan, lemes, lesu, atau sampai pingsan gitu. Kalau kondisi saraf umumnya itu kurang sadarkan diri, kayak pingsan atau kejang-kejang, atau dia bengong gitu. Kita bilang kayak kehilangan kesadaran lah. Nah, mungkin sudah tahu ya pet parents tentang salah satu tanda dan gejala di emergency case. Oke, sebelumnya nih dokter pengalaman kan, sudah pengalaman nih di emergency case. Kira-kira kenapa ya dokter nih kok concern gitu, kok pengen di dokter hewan yang menangani emergency case gitu? Iya, awalnya memang pas waktu awal-awal praktek banyak diminta bantuan sama dokter-dokter senior gitu. Karena mendadak pasti kalau kasus atau penyakit emergensi kan nggak terencana ya gitu. Dan ternyata dari beberapa kejadian gitu, kalau kita penangannya cepat sama tepat gitu, ternyata dalam waktu yang cukup signifikan itu hewannya langsung berespon dengan baik atau bisa menolong nyawa ya, terus dia sembuh, happy, bisa sama keluarga di rumah lagi, bisa bermain lagi. Itu kayak apa ya, benefitnya itu nggak bisa dihitung ya, nggak bisa diucapkan dengan kata-kata. Kepuasan lah, kepuasan dalam saya bekerja itu adalah itu. Jadi bisa mengembalikan ya kebahagiaan si Anabul tadi atau peliharaan kita sama keluarganya. Itu yang nggak ternilai sih. Itu yang kepuasan yang apa ya, benefit ya. Itu yang paling paling indah saya rasakan gitu sih. Luar biasa ya dokter Agus ini. Langsung aja nih, kan kalau misalnya di rumah nih, misalnya kliniknya jauh gitu. So, apa sih yang harus pet parents lakukan untuk tindakan pertama gitu ketika anabulnya sudah dilihat ada tanda-tanda emergensi begitu. Pertama memang sebelum ya kita tahu hewan itu emergensi, kita harus tahu juga memang hewan itu normalnya seperti apa, dok. Sehatnya itu seperti apa, jadi kita tahu kondisi anak saya atau anabul saya itu lagi nggak baik-baik saja. Kalau kita nggak deket sama hewannya, nggak apa ya, care sama hewan, kita nggak tahu tuh hewan atau anabul kita sedang mulai sakit gitu. Itu kita nggak akan tahu. Jadi kita harus banyak mengetahui hewan sehat itu seperti apa. Banyak textbook segala macam, mungkin di lain kesempatan nanti kita bisa sharing, dok. Nih hewan sehat itu gimana? Gejala sakit gimana? Gitu. Jadi kalau kita udah mengetahui gejala sakit, tergantung dari sakit emergensinya, dok. Misalkan kalau sesak nafas, ya kita harus tenangi. Hewan soalnya kalau anjing sama kucing, itu kalau stres gitu, anabul kita sakit itu pasti stres. Apalagi sesak nafas, dia bingung, kenapa nafasku kok susah gitu. Kalau kita nggak tenangin, malah kita ikut panik juga, dia tambah stres. Kalau stres,
otomatis kebutuhan oksigennya tinggi, padahal dia sesak nafas. Jadi hal seperti itu memperburuk kondisinya. Lingkungan juga, kalau kita ikut nangis, ikut panik, dia juga pasti ke bawah juga gitu. Jadi sebenarnya apa yang harus kita lakukan? Yang pertama itu jangan panik. Kedua adalah kita harus memiliki beberapa peralatan yang memadai untuk pertolongan. Misalnya kalau pendarahan, kita harus ada kain, setidaknya ada air antiseptik misalkan, atau air bersih lah gitu. Terus bisa dibalut. Kalau misalkan heat stroke ini paling sering nih, Jakarta kan panas ya cuacanya. Boleh kita anjing besar, bulunya tebel gitu, gampang panas, kita harus sedia juga kayak ice pack, dry ice, atau handuk ya, yang bisa untuk mendinginkan dengan cepat juga. Mungkin itu banyak sih, tergantung kasusnya. Tapi yang paling penting adalah kita care, dan kalau kita nggak tahu apa, ditenangin hewannya, langsung dibawa ke klinik terdekat. Nanti mungkin ada sesi khusus untuk, misalkan kalau muntah itu harus diapain sih dok gitu. Kalau misalkan ada kejatuh harus diapain, harus diapain, itu ada berbagai lebih spesifik lagi sih. Itu harus butuh per kasusnya tersendiri. Misalkan ada pernah saya kasihan kesetrum gitu, ya kita harus tetap aware lingkungan kita, yang penting ke kita aman. Atau hanya patah jatuh gitu, kita harus handle dia dengan baik dan benar. Karena gimana, misalkan anak bulu kita jatuh, kesakitan, kita pegang, dia bisa gigit ke kita gitu. Jadi harus posisi yang tepat, terutama misalkan jatuhnya ada trauma di leher gitu, kan nggak boleh banyak bergerak. Itu ada apa tuh namanya, cara pegang khusus, misalkan pakai papan gitu, biar lehernya nggak banyak bergerak, karena sekali bergerak leher punggung itu sakit sekali. Itu sih dok. Mungkin nanti ada di lain kesempatan kita yang bisa per kasus gitu dok. Nah, kalau misalnya ini mungkin untuk dokter hewannya, mungkin dokter hewan yang baru gitu. Kalau menangani kasus-kasus baru nih, emergensi, darurat, itu penanganan pertama sebagai dokter hewan itu seperti apa, dok? Jadi kalau datang di tempat kita yang praktek ya untuk bertugas menolong hewan, yaitu kalau untuk kasus-kasus emergensi, memang kita fokuskan ke 3 sistem tadi, pernafasan, sirkulasi, sama sistem sarafnya. Harus diberikan pertolongan. Kalau sesak nafas ya di oksigen, dikasih obat untuk ngurangin stresnya, tergantung penyebab sesak nafasnya. Apakah perlu obat-obatan untuk ngurangin, misalkan ada pendarahan di paru-paru, ada cairan di paru-paru, atau dia kasusnya ada kekurangan darah, perlu transfusi darah, atau kekurangan cairan, butuh infus yang cukup banyak, atau kejang-kejang, butuh obat penenang. Jadi fokus di 3 sistem atau organ yang dapat menyebabkan kematian, itu yang harus ditanganin, distabilkan. Oke, sudah tahu ya dokter, jadi para dokter hewan yang baru mungkin tadi harus menstabilkan 3 tadi, yaitu pernafasan, sirkulasi, sama saraf. Nah, untuk selanjutnya, contoh nih emergensi yang sering gitu datang ke klinik gitu, kira-kira apa sih dok gitu? Kalau yang paling sering ke klinik itu kalau di anjing terutama, misalkan kayak heat stroke dok, gitu. Heat stroke, panas. Kalau udah panas, sistem pembukaan darahnya terganggu sehingga terjadi DIC. Kita bilang DIC, sehingga aliran darah ke organ-organ juga terganggu, akhirnya mengganggu multi organ juga, liver, ke ginjal gitu, ke otak juga bisa. Jadi agak bahaya gitu. Yang itu yang harus penanganan dengan segera, dan kita fokus sistem mana yang terganggu, yang itu yang harus diobati. Terus yang berikutnya kalau di kucing tuh ini dok, sulit pipis ya dok. Kucing-kucing yang masih puber 1-2 tahun, stres, gangguan pipis, itu termasuk emergensi. Dan itu sering kita temuin itu agak telat bawanya ya, kadang bisa 3 hari, 4 hari, sehingga kondisinya cukup berbahaya bagi anabul kita. Sehingga ya itu tadi, kembali lagi kita harus care ke anabul kita. Kita tahu, oh kok tingkah lakunya mulai berubah nih, kok sering ke pasir, kok di pasirnya lama, biasanya cepet gitu. Itu yang akan banyak membantu kita. Sehingga kalau kita memang perhatian ke anabul kita, ada perubahan tingkah laku segala macam, itu lebih ke apa tuh namanya, terdeteksi lebih cepat. Sehingga penyakit-penyakit berbahaya yang mengancam jiwa
itu lebih terdeteksi lebih awal. Kayak kata pepatah kan, sedia payung sebelum hujan. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Itu sih. Jadi sebelum muncul kasus emergensi itu udah mulai terdeteksi. Karena mereka kan nggak bisa ngomong, nggak bisa ngeluh. Ya. Benar Itu sekali, sih. Dok. Kalau tantangan terbesar Dokter Agus selama menangani kasus-kasus emergensi di klinik gitu, Hmm. itu apa sih, Dok? Tantangan terbesar itu misalkan ya memang ada beberapa kasus yang cukup berat ya. Dalam artian misalkan eh, telat dibawa ataupun keracunan yang racunnya sendiri kadang kita nggak tahu kandungannya. Banyak beredar kayak racun tikus atau obat-obatan atau suplemen itu nggak ada eh, komposisinya. Itu banyak banget. Kalau kita lihat browsing itu vitamin, obat kutu dibuat anabul kita di medsos itu banyak dijual bebas, izin juga saya nggak tahu ada izin apa enggak, komposisinya atau yang lain nggak ada gitu, sehingga untuk pertolongan susah. Saya pernah dapat kasus itu dia keracunan obat tikus. Nah, dari sayangnya dari labelnya itu dari luar negeri, bahasa bahasa Chinese ya. Saya sampai mencari orang-orang depan klinik yang bisa ngebacanya. Waktu nggak kepikiran juga ada Google Translate, belum ada waktu itu kayak misalnya. Jadi kita nggak tahu ini antidotanya apa. Gejalanya kejang, kita kasih obat bius segala macam masih kejang juga. Jadi kendala terbesar adalah itu. Misalkan keracunan kita nggak tahu nih bahannya apa dan ownernya juga nggak tahu ini bahannya apa, nggak bawa. Misalkan itu kendala terbesar. Yang kedua adalah dari segi peralatan ataupun obat-obatan yang kadangkala gitu terbatas gitu. Misalkan kayak ini sekarang udah agak bagus, itu banyak yang bersedia ya mendonorkan darahnya untuk anabu lain atau untuk hewan lain untuk diberikan. Zaman dulu agak sulit gitu, sehingga mencari darah itu agak kesulitan. Padahal harus segera mungkin kita melakukan transfusi darah, sehingga banyak yang meninggal juga. Itu mungkin dok yang sering saya temuin. Kalau ini mungkin untuk pet parents ya, ada tips nggak dan triks terus bagaimana caranya untuk mengurangi resiko terjadinya emergency case gitu pada hewan Hewan. kesayangan. Untuk tips dan trik pertama, sebelum kita yakin ya untuk memelihara anabul, baik itu anjing, kucing, kelinci, hamster segala macam, kita harus membekali diri ya. Ini pertama hewan apa dulu kan? Hewan apa, cara merawatnya gimana, terus kebutuhannya dia itu apa. Misalkan butuh suhu berapa, butuh makannya apa, daging atau sayur gitu misalkan. Harus ada berimbang. Terus usianya itu jangka waktunya berapa. Misalkan kelinci gitu lebih pendek daripada anjing kucing. Jadi kita tahu life stage-nya itu masih anak-anak nih, nutrisinya misalkan harus lebih tinggi, atau udah dewasa nih, udah tua, harus general check up, takutnya organ-organ mulai menurun. Terus di behavior-nya juga dengan lifestyle si kita atau lingkungan itu cocok apa enggak. Misalkan kita hidup di apa tuh namanya lingkungan gitu yang nggak familiar gitu sama anjing atau penerimaannya kurang, itu agak mungkin beresiko misalkan diracun sama tetangga atau dilakukan kekerasan segala macam, bisa kucing juga sama gitu. Jadi kita harus tahu karakter hewan. Jadi kita tahu kalau mulai ada segala penyakit segala macam sebelum menjadi ke life threatening atau mengancam jiwa, kita bisa tahu penanganannya atau dicegah lah biar nggak memburuk gitu. Terus dari perawatan, dari makanan, vitamin juga supaya sehat selalu gitu sih. Oke dok, kalau vitamin yang bagus untuk hewan itu kira-kira ada nggak dok rekomendasi? Vitamin tuh udah banyak mereknya sih. Yang paling penting sebenarnya dari nutrisinya, Dok. Jadi dari nutrisi misalkan cat food, dog food yang memadai, nggak harus mahal, enggak gitu. Jadi berimbang gitu. Di label itu kan pasti ada vitamin A, vitamin B, segala macam. Terus vitamin juga nggak boleh kebanyakan juga. Misalkan kebanyakan gitu, jadi obesitas. Atau kalsium kebanyakan gitu, mengendap di liver, di ginjal paling saya sering ketemuin ya.
Jadi memang harus seimbang dari makanan juga, sehingga kita minimal itu harus bisa mengetahui ya kebutuhannya dia apa. Ada beberapa buku saku, mudah-mudahan nanti di Ben-Ben juga ada buku saku untuk nutrisi gitu buat hewan kesayangan kita. Atau emergency, alat apa aja yang harus kita punya, tindakan apa aja yang harus kita berikan sebelum ke bawah ke dokter hewan gitu. Itu bisa ada list tersendiri ya yang baik gitu untuk bisa diterapkan di rumah. Untuk ya kita harus rajin belajar, bukan karena kita lihat pas lagi jalan-jalan lucu nih anjingnya gitu, kita adopt udah tanpa bekal apapun gitu, malah kita rawan mentelantarkan dia, kasih makannya kita nggak rutin atau kasih makan sembarangan, kasih makanan manusia kan juga nggak bagus gitu, table food atau nggak cocok peruntukannya dia. Itu banyak sering saya temuin, itu banyak kata di Google misalkan atau kata di komunitas dikasih makan ini nggak apa-apa, itu belum tentu baik apa enggak juga, kita belum belum tahu ya, sehingga memang harus berbekal ilmu yang baik atau menanya ke dokter hewan. Sebelum ada pasien saya sebelum pelihara kucing konsultasi, kucingnya sekarang gini dok gitu kayaknya jamuran, oh diapain dulu gitu, sampai sekarang alhamdulillah sih sehat terus gitu. Jadi sebelum pelihara hewan kita harus mempersiapkan diri, lingkungannya juga gitu sih. Baiklah, semoga ada buku untuk pet parents ya dok ya ke depannya, sehingga pet parents juga nggak buta nih untuk memelihara anabul ataupun untuk supaya anabulnya bisa jangka panjang gitu. Dan ini adalah ilmu yang berharga buat kita. Sama saya berterima kasih untuk dokter yang sudah hadir pada podcast Together Be Better. Semoga nanti kita bisa bertemu lagi ya dok dalam beberapa hal kesempatan membahas informasi-informasi penting untuk pet parents juga dan untuk kita sebagai dokter hewan menambah ilmu begitu. Mungkin ada dokter yang ingin closing statement untuk podcast ini. Ya, dalam topik kali ini tentang emergency, yang paling penting kita harus peka terhadap hewan kita, hewan peliharaan kita. Kalau kita peka, ada perubahan sedikit, kita bisa tahu ini lagi nggak baik-baik saja. Atau kita tahu ini udah darurat nih. Ya kita harus nggak panik dan tindakan yang tepat bisa menyelamatkan mereka. Nah, sudah tahu ya pet parents tentang cara menangani kasus emergensi, dan semoga ini ilmunya bermanfaat juga untuk pet parents sama dokter-dokter muda lainnya. Terus jangan lupa juga untuk tetap mengikuti podcast-podcast menarik kita. So, thank you for watching dan see you in next video.